والدينا والديه ومشايخنا ومشايخنا والمسلمين اجمعين ان الله يحيي قلوبنا بما يحيي قلوب العارفين ويشفي مرضانا الظاهرين والباطنين وان الله يغفر لنا بحسن الخاتمه على هذه النعم على وبشر حضرة النبي الفاتحه. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في آمين. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة واجبة على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك ومس الطيب. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah, dosa dan kesalahan kita, ibu bapa kita, guru-guru kita semua diampuni oleh Allah dan batin seumur hidup. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat, itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan Nabi 3 perkara wajib, maksudnya yakni sunnah muakkad atas tiap-tiap orang Islam. Jadi ada 3 macam ajaran Nabi tentang sunnah muakkad. Katanya sunnah muakkad itu kuat, kuat, para wajib, dan jangan bahasa kitanya adalah, makanya bahasa Arabnya salah satu kewajiban. Napa? Yaitu yang pertama mandi pada hari Jumat. Ini tentunya bagi laki-laki ya. Nang hendak ke masjid, biarpun laki-laki kalau jaga hari Jumat ke masjid tetap pada sunnah. Kalau bisa cuma garingan, nah, atau nang ada garing juga tapi bisa kada ke masjid. Kalau dapat pahala sunnahnya dari sunnah, katanya mandi. Justru mandinya itu sunnah karena hendak ke masjid. Dan mandi Jumat itu nang paling bagus para berangkat. Jadi kalau ada jamnya jam berapa, pokoknya hendak berangkat mandi, setelah mandi siap-siap berangkat kayak itu. Walaupun masalah sah mandinya mulai terbit fajar sedang sah mandinya, terbit fajar subuh Jumat dan nanti Jumat dia boleh dah. Cuma pun mandi Jumat subuh atau misalnya pagi bersembahyang subuh, berangkatnya 11:30, tadinya bapak suka perumahan kalau jual lah atau bakas apa kuringan tak macam-macam itu kalau tadi yo. Jadi nang mandinya tuh nang bagus sebelum berangkat itu, jadi hendak berangkat gitu hanya mandi lalu persiapan itu mandi Jumat lah. Itu nang pertama. Nang kedua nang sunnah muakkad bersugi bersiwak. Bersiwak adalah siwak itu nang abdol pakai kayu arat dan boleh setiap nang kasat, apa aja nang kasat boleh. Kecuali telunjuk di dalam fikih kada disunahkan. Ada bapak ini telunjuk kita ini misalnya bapak sebagai kasar, maaf lah sebagai kasar contoh aja. Lalu jadi kasar lalu diulas siwak itu kada dapat. Kayak pemuda kan bisa kata kain kada jadi cari yang lain aja kain sapu tangan enggak aja lah boleh. Tapi nak abdal kayu arak atau kayu irak nang masyhur kita. Kalau dalam kitab sebetulnya kayu arak. Nah, cara mengikutinya memang kayak apapun boleh aja. Yang penting kesiwak. Tapi yang bagus itu kayak ini caranya. Ini. Jadi 3 jari ini di bulan ini. Ini mohon panjang, mohon di kampung rajin kayak ini nanti pada orang datang haji bawakan ada nah kayak di tatak 3 kayak mana anak tatak ada bertatak pada jopok bawan sekampungan anak mengambil berkah Makkah ya bang. Nah
dipaksa jangan putihnya maka ini belum hendak bawanya seumur hidup berikit kita ditasbih berjerit ada luar sana lagi sudah luar biasa ada luar sana awas benar supaya nah itu maksudnya Nabi. Nah ketiga di sini kan kalau bahasanya menyentuh bau-bauan maksudnya minyak harum. Itu sunnah bukan hanya hari Jumat, kapanpun berharum-harum itu sunnah. Nabi itu selalu berwangi-wangi. Ada yang mengatakan ulun pernah mendengar artinya orang yang menyampaikan buat ulun percaya itu jadi ongkos Nabi itu yang paling banyak itu minyak harum. Padahal apa yuk Nabi sendiri itu keringat sidin aja bau harum. Nabi itu biar kada berminyak harum kemanapun Nabi berjalan orang tahu pasti bakas Nabi lalu kenapa ciuman bau harum. Ada kita bila lalu di jalan bau timbako kata orang nah bahkan gawian pulang maaf lah nih maaf contoh aja Pak mengulung timbako tahulah pakuluman itu timbako tuh orang bahaya gitu lah. Ada di orang kampung dari kampung dulu sungai kayak sini orang tua mengulung timbako jadi munsi itu baru di sungai lunduk bangai mengulung uluman. Dan riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya bersabda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 perkara yaitu atasku fardu. Jadi Nabi ini riwayat dari Siti Aisyah dan yaitu bagi kamu sunnah. Lawan kamu sunnah, lawan aku jadi Nabi wajib. Pertama bersugi bersiwak. Yang kedua sembahyang witir. Dan berdiri malam yakni sembahyang tahajud. Nah itu Nabi itu mewajibkan. Nah itu lawan diri sendiri. Witir lawan tahajud. Witir ini mazhab Imam Ahmad rasanya itu hukumnya wajib juga. Nah jadi jangan kada digawe witir lah. Jadi witir saban malam. Apabila manggawe witir imbah ba'isya. Kitanya nak imbah ba'isya lah. Jangan orang di masjid tutup ba'isya. Seorang belum lagi berwitir ada boleh. Kitanya sudah ba'isya. Jadi setelah kita isya bagawe witir itu. Nah tapi kalau memang misalnya biar hendak di akhir malam witirnya boleh juga karena ada hadis Nabi kan ij'alu akhira salatikum bil laili witran jadikan akhir sembahyang kamu di malam hari itu witir. Nah jadi sahabat Nabi beda. Abu Bakar lawan Umar itu beda. Sayyidina Abu Bakar bawitirnya ba'isya. Sayyidina Umar bawitirnya akhir malam, artinya akhir sembahyang malam benar. Bukan apa berbeda. Nah, bagi orang yang teradat kalau dalam fikih kira-kira, bagi orang yang teradat bangun di malam hari, afdalnya imbah sembahyang tahajud akhir malam. Namun kadang teradat menghadap sahabat imbah tahajud. Kalau kada bangun apalagi sudah kawan memprediksi awak di bina uyubana bangun bina larut malam kuring bina larut malam misalnya datang di mana sudah berwitir pada kalau kada bangun. Nah ada Sayyidina Abu Bakar kenapa berwitir habis isya karena alasan sidin kalau mati kada berwitir malam itu. Nah itu Sayyidina Abu Bakar memang pikiran sendiri itu mati aja dan kita ini mikir akan kayak apa duit supaya bertambah kayak apa kayak supaya dapat bini anomi itu aja nanti pikiran kan umpama minta maaf kalau ada tentang itu pikiran.
pemikiran yang paling kali sokai ini. Nah, jadi itu berpikir jangan kada berpikir lalu pulang sembahyang tahajud. Nabi mewajibkan untuk pribadi. Jadi sunnah bagi kamu kata Nabi, dan wajib bagi aku dan Nabi. Ada sembahyang tahajud. Kita bagus juga untuk mewajibkan diri sendiri untuk sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud itu apa? Sembahyang tahajud itu adalah sembahyang sunnah yang kita kerjakan setelah bangun malam. Nah, setelah bangun malam sembahyang sunnah. Jadi sembahyang sunnah apapun yang biar lakukan ibadah malam tahajud ngarannya. Walaupun dia sembahyang witir tadi sudah termasuk tahajud, tapi kalau memang khusus atau sembahyang sunat mutlak itu banyak tambahin bagus banget sembahyang tahajud. Dan ini sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Tuhan ada ulang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada ayat lain lagi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu meskipun dia terus yang kamar dah asik, jadi lalu orang kepanasan sini kedinginan kan kayak nyata ulun lagi umrah tahuan orang doang lah sakamar lawan ulun. Jadi ini pertama kali umrah kada paham nang di Mekah, jadi orang doang orang juga di kamar sakamar ulun lawan yang lain juga ada mbah sudah beda mbah subuh bangun video sini kedinginan musim dingin gimana awal kan ini juga musim dingin kalau padahal musim panas cuma dalam kamar bahasi kita takut orang kampung pulang ada paham. Nah wasalimut wahai orang nan wasalimut ya muzammil bangun al-lailah di malam hari nisfahu setengah malam auzin atau lebih auzin alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bagus benar itu baca Al-Qur'annya dengan tartil, baik di dalam sembahyang atau setelah sembahyang baca Qur'an dan tartil. Kalau sembahyang tahajud itu bacaan nyaringnya antara sembahyang jahar, sembahyang maghrib dan sembahyang nang sir tadinya nyaring sedikit pada sembahyang sir, tagamat sedikit pada sembahyang maghrib lawan isya. Ada nang menyaring pada lupa sembahyang tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Sudais. Ada. Itu biar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah. Gampang aja. Tapi jangan nangsir nang model kayak biasa kita nang sembahyang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Imun kayak itu masalah satu sah. Cuma nang anjurannya itu. Nah, untuk sembahyang tahajud lalu misalnya baca Quran dan bacanya warattilil Qur'ana tartila, baca tartil. Tartil itu artinya bacaan itu jelas. Huruf per hurufnya, artikulasi kejurang tuh hurufnya itu jelas. Jangan mengganggu kayak kumbang berung, tahu ya kumbang berung. Nang rancak makan tinjau tuh nang dia nang orang ada paham, jangan manusia malaikat jangan ada paham. Nah, bang bacaannya ada urus Quran bulan puasa. Aku juga mau di masjid itu, kalau jadi kembalikan memati jadi menabung. Ini ulun kada menyindir kada lah kada menyambat kerja itu.
Jelas-jelas bacaan nyaman enak anum ya. Menang sudah Tuhan ini kada kawal lagi. Urang Pak Muammar tuh Tuhannya. Ya Allah Muammar Tuhan benar jauh ke ulun lagi anak situ jadi qari. Sampai ini kan masih bagus kalau memang dari awal dasar dipelajari bujur-bujur baik-baik. Kenapa umurnya 50 tahun belum lagi nang apa-apa sudah bacaan. Dasar jadi bisa mulai dari awal. Kayak apa? Dasar mahir lepas bacaan. Shin syabarataan shin bacaan doa syarat. Allahumma qul syalama wasyih wal afiyah. Itu Pak. Tapi nangka kayak ini adalah bila kali disuruh merajuk turun lagi gak pasti nih Bang Ali benar sarabaannya ya kaum ini disuruh kesalah kada disuruh belum kayak itu benar. Nah jadi bagus. Nah warattilil Qur'ana tartil. Apa janji Allah Ta'ala kalau dia baca Al-Quran dengan tartil? Sembahyang tahajud lalu baca Quran ulang dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan lontarkan kepadanya perkataan yang berwibawa. Jadi ucapannya itu berwibawa, berharga. Masih di orang kampung. Ini ada anak supaya Tuhan enak masih pandir aja bertasmiyah. Yang saling banyakkan. Tahu lo ya. Ini waktu teknik tuh. Ampun tabaul ya bolehlah. Kalau anjuran Nabi kan ada. Nang ada tuh Nabi itu apa kurma dikunyah angkat, dikunyah di lumut supaya lumut itu hancur. Nah liurnya itu tadi lalu dapat diambil disuapkan ke anak supaya berkat orang nang alim ini anak ini jadi orang alim, orang soleh. Nah itu ini yang sering banyak kan. Nang mantasmiyah ini ada paham banyak di situ ya nang anaknya jangan menangis. Nah bangun masih. Biasa kan manis-manisnya menyusuk. Ini apa? Masih nampaknya ini banyak apa? Banyak kami so. Nah jadi kayak itu. Tapi orang baca tetap akal aja Pak. Ya apa? Uyah, apa nyior, itu apa? Gula apa? Supaya lama manis, masin aja. Amunnya ada ibadah, ada mau masin juga ibadah malam tahajud itu malam. Kita orang awam tetap baik. Karena khusus orang alim kada itu tahajud. Tapi ulun buktikan, ulun perhatikan, bukan berarti peneliti tapi memperhatikan itu. Nah mulai dari ulun sekolah pondok sampai jadi guru itu kalau anak murid kalau santri itu ulun lihat di tahajud malam bisa jadi rata-rata kan sudah jadi dan ulun lihat itu. Tahajud malah ada santri-santri lunak bahari itu apa ini jadi guru benar sudah jangan apa bila pian bangun gerak ulun lah jadi ulun di malam berjalan jam 3 setengah 3 siapa nampak pada kita bangunin ulun bangunin bangun kemudian jadi ulun langsung jadi guru alhamdulillah dasar memang bagus tahajud luar biasa. Kan orang sudah ingat seorang bangun berarti ikhlas benar. Memang pemulaannya mungkin terpaksa dahulu. Terpaksa kayak orang pengantin juga ibaratnya mampu mulanya terpaksa, tapi punya sudah tahu nikmatnya menyuruh seorang. Coba aja ya buktikan. Nah itu jadi jalan Nabi. Nah itulah 3 perkara. Nah atas wajib, tapi atas kamu punya sunnah. Pertama bersiwak. Nah kedua sembahyang witir, nah ketiga sembahyang tahajud. Memang kalau dalam urutan sembahyangnya kayaknya tahajud berdahulunya witir. Tapi umpama dari biar anak manggawi ibah isya witir, subuh aduh salah tiga atau witir bangun malam. Khusus sembahyang sunat mang lain aja lagi. Apa nanti gawi nang bagus. Nah, jadi kalau bangun itu dia salah masalah biar anak mandi atau kadang mandi bau wudhu aja langsung bersihkan gigi mandi. Apa bersihkan gigi misalnya wudhu, nah ibah wudhu itu sembahyang sunat wudhu dahulu. Itu jangan ada sembahyang sunat wudhu bagus. Nah sembahyang sunat wudhu, ibah sembahyang sunat wudhu, lalu baca doanya. Nanggung sama pulau bari juga di pengajian umum aja itu ada nang khusus lah. Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya wa dhaiqi yaumil qiyamah. Ada nang membaca dzikir dunya wa dhaiqi yaumil qiyamah. Itu 10 kali.
Dan itu kalau diamalkan setiap kita ibadah bau itu setiap sholat wudu baca doa itu amalan insya Allah dimurahkan rezeki, mudah rezeki. Beruntung ya kata amalan itu alhamdulillah sampai ini kada pernah kesulitan duit. Ya, dan tidak kesulitan itu bila makan ayam dan gimana itu bisa kesulitan. Jadi ada kawan pokoknya aku bila makan daging juga kedenangan harus kuitan ya. Majurun karena bagus bisa kalinya kuitan gigi. Ada dengan kuitan gigi kenapa orang itu makan daging kesulitan. Jadi kedenangan kuitan lain umah abah lain. Paham lah biar ulun di sambil besar di samping melajari agamanya, melajari bahasa Arabinya sebab balik. Jadi kan anak lain itu bila malam biar paham dah maksudnya tahu. Cuma biar hati-hatilah kalau bubuan Arabiyo dikatakanlah bilanya bukan Arabiyo. Ini dia dibedakan misalnya biar bukan Arabiyo menukar di hatinya, bila menukar berhutang pasti kena bayar. Bilanya bayar karena kontan, ada berhutang. Ya datang Arabiyo pulang pembelinya. Rame ini kalau tidak tujuh rame bang anak tujuh nang gulingan tuh di rumah kita apa tidak guling juga kawan ini sebagai ya bang tuh ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajibu afwahakum bis-siwa fa innahu tariqul Qur'an. Artinya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baikkan olehmu akan segala mulut kamu dengan bersugi, yakni baikkan olehmu akan dia dengan menghilangkan bau yang keji daripada mulut dengan bersugi atau bersiwak atau bersikat gigi muntamun kuring. Nah, maka bahwasanya ia jalan Quran, karena kan kita untuk melapaskan Al-Quran itu adalah, tapi sebenarnya bukan hanya Al-Quran ini kan. Kita mau baca salawat, mau sembahyang, mau apa itu kan, itu bacaan-bacaan itu jadi supaya bagus gitu. Nah, sunnah itu. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada firman Allah Taala, wa idh badala Ibrahim rabbuhu fi kalimatin fatammahun. Artinya pada waktu dicoba, diuji akan Nabi Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, fatammahun, maka menyempurnakan Nabi Ibrahim, sempurnakan ujian dari. Apa nanti coba? Katanya dicoba akan dia dengan bersuci 5 pada kepala. Pada kapalan, apa nanti kapalan itulah mata, telinga, hidung. Nah, dan 5 pada tubuh, maka yang 5 pada kepala bagunting, apa tuh misai, kesingut. Nah, sama tuh Nabi Ibrahim, mulai Nabi Ibrahim sudah disuruh sasingut tuh, maaf lah, jangan panjang benar menyeberang sungai. Panjang benar nih, maaf lah. Masalah lagi minta maaf kalau baru ada nang sari lu ada lihat pelah. Ini nah sampai ke bawah sini nah, tak tutup merah bibirnya ini tak tutup. Jadi memotongnya hatta tabdul humroh, sampai nampak merahnya bibir. Itu. Kadang disuruh bakarik pam, di mau bakarik kesal aja mau dalam pikir makhluk bakarik itulah. Apalagi bercampur istiqsal malamnya. Karena itu bisa menimbulkan infeksi kan kalau bercampur itu. Nah jadi potong. Kenapa? Sebab ini kan kalau makan waluh enak kasihan, berjalan pun, tidak tahu. Makanya ngarannya syarib, bahasa Arabnya sesingut itu baru syarib, artinya minum. Kalau nya panjang, kalau orangnya minum pasti ada hulunya, berjalan pada dalam. Lawan ngalih juga, karena maaf lah, kita muntah lagi sari semangat bisa sangkut di sini kita. Nah itu tuh. Tapi pun di luar negeri itu ada pertandingannya ya, perlombaannya ya Allah.
Kalau bahasa Singgung tahun jangkut ada di mana itu daerahnya, ulun pernah lihat di TV umur filmnya. Nah, dan berkumur-kumur, nah, itu bagian kepala juga, dan masuk air ke hidung, istinsyak bahasa Arabnya. Jadi kan kalau kita berwudu itu sunnah kumur-kumur, sunnah istinsyak. Caranya, nama ambil danyu, istinsyak itu langsung yang dihiut, hanya dihapus, nah, itu dihapuskan. Itu bagus ya, dengan kesehatan bagus. Kalau ada kuman-kuman yang menempel itu kan dikeluarkan. Lawan pulang apa? Memperbaiki suaranya, bagus juga suara. Ibaratnya kendaraan tukang kanal pun. Ya Allah, punya bina hibak lubangnya ini suara berubah. Lain bang nak kayak seorang suara, ya itu kan hidupnya bisa ada romong. Itu ada kejadian hari dia dong amin itu. Orang pada tapas di Batang, pada tapas di Batang asik pada tapas lewat orang berjual iwaknya, berjual oh jadi deh, nih mama, jadi jangan berjual, jangan holon hako, nama nih mama, wah ini mohon singgah dan menolong ya, singgah bapak Maliati, oh hina sama nih. Kita sama ya salamnya, jangan seuzan badahulu, jangan orang kada baik. Sekalinya ada salah sama kayak bapak. Maaflah juga ulun kada menghinakan makhluk Allah Taala, bang cuma itu cerita. Bersugi, nah itulah bersugi dan membelah rambut kepala, maksudnya itu kan pengarannya ada orang baru aja masukkan sini kan. Dan yang 5 pada tubuh itu kerak kuku, kuku jangan sampai panjang, jangan sampai itu syaitan beranak di bawah kuku. Nah, apalagi nanti disuruh lawan Nabi Ibrahim nanti awak nih berkhitan. Nah, berkhitan basunat. Nah, ada lagi itu adalah khitanan masal aja. Nah, itu kan sunatan masal bisa juga itu basunat. Bagi laki-laki wajib basunat ini. Bagi perempuan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, ini adalah jadi kalau laki-laki mutlak wajib basunat karena di dalamnya laki-laki itu bisa mengandung apa? Najis. Maka dari itu kalau kanak-kanak laki-laki ya, kalau kanak-kanak laki-laki nang belum basunat, duduk di asuhan pian lagi sembahyang, jangan sampai tagana pian singkirkan atau berpikir sebab apa? Bila pian biarkan sembahyang pian ada sah batal karena termasuk hamilun lin najasah, membawa najis jalannya. Pusing gentung pian nang belum bersunat lah, biar anak halus pun sudah bersunat. Ulun jujur rata-rata umur 7 hari dalam sampai ngelawas itu setengah bulan bersunat sudah. Jadi kalau bapak lagi ini nang ada bersunat. Nah jadi apa? Itu mengandung najis kalau anak laki-laki. Tapi pun jadi higa aja ada apa? Ini kadang-kadang terlalu kejam. Akan kada boleh dibawa ke masjid jangan belum bersunat. Enak ada sah orang punnya basi gantung, punnya bagana di higa aja ada apa? Nah bagana di higa aja ada apa? Tapi kalau anak-anak babinian ada masalah karena ini pembasun sudah langsung bersih. Tapi kalau nak ada makabak, amunnya bakawat tak kami di kabaknya sama aja juga. Biar nolakian sama aja juga mengandung najis juga. Amunnya makabak itu, amunnya tak kami di situ sama habilun najasa. Kada sah supaya maka jangan anak-anak kayak itulah kita rahat sujud di tunggamnya itu kan duduk di asuhan itu harus kita langsung singkirkan. Kalau kita biarkan batal, kalau kita langsung singkirkan tidak batal, karena itu langsung dipindah, dilepas. Biar dia menangis, yang penting supaya yang tuntung kita jangan bayar, jangan bersuara begini mengganggu kain aja, nah ini batal. Nah dan cabut bulu kitik, bulu kitik atau bulu katiak. Sunnah juga tuh hukumnya. Jangan bilang masya Allah bulu katiak mengeluar kayak gitu, mengeluar, ngeri benar.
makan tadi sembejuin pulang di rumah nih, belum ada yang mengeluar orangnya tak malu, kadang menjangkau iwak nang jauh itu aja. Ini titik nih kak, titik kecacapan mau pulang. Imbah takut lawan ini namanya raikuka rasanya apa aja. Ini nyaman udah pujian, semua rasain kan pada nyaman ya Allah. Nah itu tuh. Bulu titik jangan panjang. Munahan jangan panjang tarusnya nyaman biar tiba dicabuti biar sapu ini nyangkes tapi bola lagi tumbuh tuh. Insyaallah tuh kata kami tumbuh kalau bebenang kali itu mencabuti terus. Aku udah membayangkan bagi mulai datang lagi mencabuti itu ambil akan panjes. Itu apa kalan bulu titik. Itu kesan orang nang asurupan dia adalah bila ada doa orang asurupan bakal benda kayak kerasukan dah, nang kerasukan dah ya budak bulu ketiak bakal akan di hidungnya yang mencium insyaallah sadar ya ada banyak bukti akan asal mencium bau bulu bawahnya tadi bau angin ini tuh nah insyaallah dah ada satu bejaan bercukur lah. Nah bulu titik dan bercukur bulu. Nah ini bulu selain daripada bulu titik di sini bulu aja. Mau kita bahasanya ari-ari bulu ari-ari disambar kalau nggak ada tahu karena hari yang disambar. Jadi bulu ari-ari itu, nah jangan sampai panjang nih tinggal lebihnya, lompong. Jadi ujar kawan ulun. Ada kawan nih rambut bujur rambut jadi dia kawan mereka mana telah keriting rambut apa dia salah wahi kapan kamu buktinya ponikam tuh lihat di bawah ponikam keriting apa nya besar kawan jadi kalau lelakian sunnahnya itu dikarik kalau bebinian sunnahnya dicabut nah itu mau cari kalau wakbar itu sunnahnya dalam kitab. Nah, kita bisa baca kitab tuh lihat di baca dalam kitab fikih itu ada. Nah, adalah jempol bulu dan istinja dengan air. Nah, istinja itu bahira kami adalah jam 6 lewat sudah tarang benar harinya lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sadaqkan sini dahulu karena minggu lain ada aja pulang insyaallah mudah-mudahan adalah naikkan sini dahulu. Nah ini sebelum belum menutup lalu bapak doa ada membawa kalender kalau ada yang belum dapat lagi tapi bahagia bang salah diri ibu zabuting lah biasa pun mencoba duitnya insyaallah kalau ada anak di mobil atau ada anak kapan naikkan sini dahulu kita lah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang berkah dan manfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, muslim muslimat dan juga kita tidak lupa doakan mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina itu dijaga oleh Allah taala dipelihara oleh Allah dan Baitul Maqdis Allah mudah-mudahan dijaga dipelihara oleh Allah dari orang yang zalim yang hendak menghancurkannya dan mudah-mudahan Allah membinasakan mereka ya Allah ala hadirin ya mu'alam wa bisallahu sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa sallim ajma'in. Allahumma rafa'na wa lamtana wa 'alimna wa yadna wa zidna 'ilma. Allahumma hadina bi hudahu waj'alna mimman yusharu bi ridha wa la tu'dina wa diyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu